Cinta keberagaman, toleransi, semangat kebinekaan, itu memang hal-hal yang lekat di diri Abdurrahman Wahid. Tak sebatas slogan, tapi melekat dalam setiap tindakan. Sebuah kerja besar untuk Kementerian Agama, yang sampai hari ini masih kerap berkutat dengan konflik-konflik intoleransi. Saya ingin undang ke meja mata najwa Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin. Anda sebagai Menteri Agama, saya ingat waktu itu Anda sempat cerita, saat pertama dilantik menjadi menteri, yang Anda ingat justru Gus Dur. Ya, saya dilantik tanggal 9 Juni 2014. Pada saat itu langsung yang saya ingat adalah pernyataan Gus Dur yang sangat tajam. Jadi Gus Dur pernah mengatakan bahwa Departemen Agama ketika itu belum menjadi Kemenak istilahnya, itu adalah pasar. Departemen Agama itu pasar. Semuanya ada di Departemen Agama. Tempat orang bertransaksi dan lain sebagainya seperti layaknya pasar. Semuanya ada, hanya satu yang tidak ada, kata Gus Dur. Apa itu Gus? Agama itu sendiri. Agama tidak ada di Kementerian Agama. Ya, jadi lalu kemudian ketika saya dilantik, tiba-tiba saya menjadi menterinya yang dinyatakan oleh Gus Dur seperti itu. Jadi betapa beban itu luar biasa. Tapi kemudian saya mengambil hikmah dari pernyataan Gus Dur itu dan kemudian saya mengambil keuntungan yang sangat besar. Dengan pernyataan Gus Dur itulah lalu kemudian menjadi titik tolak saya untuk bersama teman-teman di Kementerian Agama untuk ayo kita berubah. Gimana kemudian Anda sebagai Menteri Agama melihat mengkonkretkan berbagai pemikiran-pemikiran itu, Mas Lukman? Keberagaman bagi Gus Dur, lagi-lagi sejauh yang saya pahami, itu tidak hanya semata sesuatu yang merupakan sunatullah gitu ya, sesuatu yang given, yang memang begitulah Tuhan menghendakinya, tapi bahkan Gus Dur memaknai keberagaman itu adalah berkah gitu, berkah dari Tuhan agar yang berbeda-beda ini bisa saling mengisi, saling melengkapi, saling menyempurnakan antara satu dengan yang lain. Tanggapan Anda, Mbak Yeni? Betul sekali apa yang dikatakan Pak Lukman. Dan sekarang tantangan bagi umat beragama yang betul-betul beragama ini makin berat sekali. Kita melihat fenomena ISIS yang ada sekarang. Mereka mengatasnamakan gerakannya sebuah gerakan Islam. Mereka mengatakan mereka bertujuan mendirikan negara Islam. Tetapi semua yang berbeda dari mereka dihabisi. Dengan cara-cara yang keji, dengan cara-cara yang sadis. Jelas buat kita ini bukan nilai-nilai Islam yang kita yakini. Salah satu cara merawat pemikiran tentang Islam yang toleran dilakukan juga oleh anak-anak muda yang membentuk komunitas Gus Durian. Komunitas ini sudah tersebar di lebih dari 100 kota. Di sini ada Mas Taufik Ali. Selamat malam, Assalamualaikum. Sudah memakai peci, ini Gus Durian sejati. Mas Taufik, apa yang Anda pahami dan yang kemudian berusaha Anda dan teman-teman Gus Durian lain lakukan untuk menyebarkan ajaran Gus Dur? Ya, Gus Durian ini sebenarnya kan istilah yang mulai populer tahun 90-an. Mengacu pada Gus Dur, tapi terutama mengacu pada pandangannya, yaitu Islam yang membebaskan. Ini terkait saya kira dengan komitmen Gus Dur bahwa Gus Dur itu sangat peduli dengan mereka yang tertindas dan mereka yang terpinggirkan. Nah, Gus Dur mengembangkan pemikiran-pemikiran keagamaan yang sangat kental berpihak pada mereka yang tertindas. Nah, ini yang kemudian di teman-teman pergerakan itu, wah ini pas nih buat ini. Harusnya agama itu yang seperti ini, yang membela kaum tertindas, bukan jadi stempel penguasa pada saat itu. Jadi konteks sejarahnya itu. Kalau saya sendiri memang... Yang sekarang dilakukan, jadi konkretnya apa saja kegiatan-kegiatan Anda dan teman-teman Gus Durian? Kita selalu mengkampanyekan ide-ide besar Gus Dur. Misal di Gus Durian kita mengenal ada 9 nilai dasar Gus Dur gitu kan, ya mulai dari kemanusiaan, kesetaraan, ya keberanian untuk membela yang benar dalam arti pembebasan, ya, ada beberapa yang lain. Kita selalu mengkampanyekan bagaimana nilai-nilai yang kita rumuskan, yang kita tafsirkan dari ucapan dan tindakan Gus Dur ini bisa menyebar di kalangan-kalangan muda. Yang kedua juga bukan hanya di bidang pemikiran, teman-teman juga mencoba untuk selalu terlibat kegiatan advokasi mereka yang tertindas atau terpinggirkan. Sejauh ini misal dengan teman-teman minoritas dalam kasus keagamaan. Misal teman-teman di Surabaya, mereka yang mengadvokasi warga Ahmadiyah yang terusir. Kemudian juga dalam konteks misal Bogor, GKI Yasmin itu juga saya, Mbak Lisa dan beberapa teman juga dulu sering kesana untuk mengadvokasi. Itu bentuk dari upaya kami untuk meneladani Gus Dur, baik dalam konteks pemikiran maupun dalam konteks tindakan.
Adakah strategi, Adit, adakah rencana dari Kementerian Agama atau apa saja yang sudah dilakukan langkah konkretnya untuk memang Islam yang toleran, Islam yang damai, Islam yang kemudian rahmatan lil alamin? Yang utama adalah membuka diri, membuka dialog itu yang selama ini seakan-akan masing-masing menurut persepsinya, menurut pemahamannya. Jadi dialog harus semakin banyak dibuka sehingga antar yang berbeda ini bisa muncul pemahaman. Jadi perbedaan itu tidak harus disatukan, itu karena memang ini sesuatu yang given, itu. Tapi bagaimana kita bisa mensikapi perbedaan dengan penuh kearifan, ini yang harus dibangun. Karena saya begini, saya merasa bangsa ini masih yang mayoritas ini masih lebih banyak, yang mayoritas ini masih berfaham yang moderat tadi itu, yang masih mendambakan kedamaian, toleransi. Hanya problemnya yang besar ini diam, itu. Sementara yang ini lebih apa yang ya? keras lebih vokal. Lebih vokal, lebih apalagi dalam kehidupan yang serba terbuka, sosial media yang semakin apa? Jadi oleh karenanya memang harus ditumbuhkan juga yang mayoritas ini juga untuk juga bisa lebih aktif menebarkan. Ini kalau Gus